Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Rizqullah dengan NPM 247822035 dari kelas FI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 13.5.1 paket Azure yaitu VLAN configuration. Di sini terdapat address table, berisi device, interface, dan IP address-nya. Lalu di sini VLAN information-nya, nama VLAN-nya, SSID-nya berapa, lalu authentication-nya, username, dan password. Oke, kita langsung ke instruction-nya aja. Part 1, configure a home wireless router. Change DHCP setting, open the home wireless router view di home wireless router. Ini kita tunggu aja. Di bagian wireless router kita pilih yang GUI. Setting IP router dan DHCP. Need to change setting on the router security and meet your friends requirement. Kita masuk di config, ternyata salah. Di bagian internet kita pilih yang DHCP. Ya sudah, baru kita masuk ke GUI nya. Automation-nya kita pakai DHCP. Habis itu IP address-nya kita pakai IP address yang device home wireless router. Berarti ini 198.68.6.1. Dia pakai slice 27 ya. Berarti ini 224. Setelah itu di bagian start IP address-nya kita kasih juga .0.3. Lalu berikutnya maksimum numbernya itu 20. Habis itu static DNS 1 nya kita isi 10, yang ini 100, sebelahnya itu 100, 252. Terus kita save setting ya, paling bawah save setting. Nah, berikutnya kita masuk di configure the wireless LAN. Berarti di sini kita masuk di bagian wireless, lalu use channel 6. Berarti yang ini auto, benar. Kita pakai network name-nya tuh home SSID
terus kita pilih enable di sini. Lalu yang ininya kita pilih yang 2 paling 6 ya kita, karena dia pakai channel 6. Terus network modenya itu pilih disable. Yang bawahnya juga sama, yang ini disable juga. Habis itu kita yang terakhir save setting. Setelah itu connect clients to the network, open di PC wireless, yang mana ya, wireless host. Berarti laptop yang mana yang dipakai ini? Connect client to the network, open the PC wireless app, open the PC wireless. Oh, berarti di laptop deng ya. Desktop kan laptop. Jika sudah connect to the network, kita masuk di bagian desktop PC wireless. Atau nggak ada. Nah, di bagian sini kita pilih yang connect. Pertama kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini home SSID nya. Tidak muncul ternyata. Lalu kita konekkan informationnya, dia sukses. Habis itu configure. Configure security kayaknya belum ya kita ya. Nanti masuk ke wireless router lagi. Di sini kita pilih yang security. Pilih yang security, habis itu dia masuk di bagian ini fiber, bagian wireless ya. Yang ini bawah ini wireless security. Ya, security modenya kita pakai WPA2 personal. Sininya AS. Paraprasenya tuh Cisco 123. Lalu setelah sudah dikonfigurasi, kita set. Jika sudah, di sini masuk di bagian masih sama ya. Di sini kita pilih administration.
sebentar. Administration, password kita ganti Cisco 123 Cisco 123. Habis itu save aja. Jika sudah, kita masuk ke step 4, connect client to the network. Jadi kan di laptop udah ya, tapi kita masuk ke laptop lagi. Di sini kita klik connect. Home SSID connect. Habis itu Cisco 123 connect. Di adapter is aktif. Lalu langkah berikutnya open the config tab on the tablet PC and smartphone. Berarti di sini kita disuruh buka bagian tablet PC. Tunggu aja, emang lama. Nah, di bagian ini kita pilih yang desktop. Habis itu di sini dia nggak ada ya. Oh, di config ding. Wireless 0, kita pilih wireless 0. Nah, di bagian settingan ini namanya SSID nya tuh diganti. Aduh. Nah, namanya itu home SSID. Terus PSK pas prasunya ini bentar, kita ubah dulu. Nah, WP2 PSK ganti Cisco 123. Nah, jika sudah, kita pindah di bagian smartphone ya. Sebentar, emang kayak begini ya, not responding, tapi dia bisa dibuka sebenarnya. Pilih config, wireless 0. Nah, di sini kita ubah menjadi WPA2 PSK juga. Ini namanya home SSID. Terus pas prase PSK-nya Cisco 123. Oke, juga sudah. Lanjut. Kita masuk ke verify connectivity ya. Jadi kita masuk ke laptopnya. Kita silang dulu. Masuk ke command prompt. Ping 203.0.113.78. Oh, salah ya. Sebentar. Ping
www.netakat.pt. Oke, dia bisa nggak sih? Kayaknya emang tuh dia bisa tuh. Kita tunggu aja. Oke, ternyata dia ada bisa di ping, di play from ya. Oke, lanjut di step 1, configure VLAN interface. Nah, di sini kita disuruh masuk di enterprise admin ya. From the enterprise admin, ini divisinya. Ini silang dulu. Yang ini juga silang, ini silang. Tunggu aja ya. Oke. Masuk ke enterprise admin. Nah, di bagian sini tuh kita harus masuk ke browser. Nah, ini paling lag di sini. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi aja. Dia bakal not responding, tapi tetap kita tunggu aja. Oke, dia udah masuk di web browsernya. Kita masuk IP dari enterprise admin 192.168.100.254. Ya, ini ganti HTTPS. Go. Nah, ini kita tunggu aja. Di bagian login ini kita cek login aja. Username-nya admin dan passwordnya itu Cisco 123. Kita tunggu aja. Nah, setelah sudah masuk, kita akan masuk di bagian mana sih, relas ya, nggak lupa. Desktop controller. Configure the interface for the first VLAN. Itu masuk di mana sih? VLAN interface. Oh, dia ada di interface. Nah, di sini kita pilih yang new. Kita tunggu aja yang lama. Nah, di bagian
seperti perintah yang di sini. Name-nya WLAN 5 konteks WLAN 5 WLAN ID-nya 5. Lalu kita play. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita setting juga port numbernya itu 1. Habis itu VLAN ID-nya kan udah 5 tuh. Kita masukkan IP address-nya 92.168.5.254. Net mask-nya 255.255.255.0. Gateway ini kita ngikut aja. Berarti di sini kita pakai 192.168.5.1. Yang ini kita copy aja di sini untuk IP DHCP server. Oke, jika sudah apply. Oke, lalu set configuration. Setelah itu step 2, configure a DHCP scope for the wireless management network. Kita di sini keluar masuk di bagian DHCP scope ya. Yang ini. Nah, setelah masuk, lalu pilih yang new, kita buat yang baru. Scope name-nya manajemen. Langsung play aja. Nah, setelah itu kita harus masuk di manajemennya untuk setting IP address. Nah, ini memang agak lama nih untuk masuk ke manajemennya. Nah, ini udah masuk. Terus kita cocokkan dengan IP address yang di samping 192.168.100.235. Full end address-nya 2.168.100.245. Networking ikut aja, berarti dia 192.168.100.0. Masknya jangan lupa kita pakai slice 24 255 255 Setelah sudah, lanjut ke apply.
seperti ini, masuk di bagian configure the VLC with external server addresses. Jadi di sini kita masuk di bagian security ya. Tunggu aja. Nah, setelah masuk seperti ini, pilih yang baru, new. Tunggu aja. Nah, habis itu di bagian new ini kita pilih server address itu 10.6.0.254. Share secretnya radius PW, radius PW, radius PW. Lalu configure the VLC. Itu yang berikutnya, berarti kita pilih terlebih dahulu. Tunggu aja. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita menambahkan VLC baru lagi. Oh, salah pencet ternyata. Version new. Nah, setelah masuk di bagian new, sebentar. Oh, ternyata bukan di sini ya. Dia masuk di manajemen. Nah, bagi manajemen ini kita pilih yang SNMP, yang bagian community. Bukan, trap receivers. Nah, di bagian sini baru kita tambahkan yang baru. Klik new. Tunggu aja. Nah, ini baru kita harus menambahkan community name-nya. Community name-nya WLAN. IP address-nya 10.0.6.0.254. Di sini enable benar, habis itu kita langsung apply aja. Sampai mana tadi? Udah. Berarti masuk step 4, create the VLANs. Masuk bagian VLANs lagi. Setelah masuk, kita pilih create atau new ya. Django ini.
namanya itu wireless kotak sih, wireless VLAN 2, SSID nya 2, SSID 2, ID nya kita pilih 2 juga. Terus setelah itu klik ke play. Lanjut ke bawah ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita setting security-nya. Sebelum itu statusnya kita enablein terlebih dahulu. Habis itu VLAN-nya kita pilih. Lalu di bagian security ya, security kita pilih yang WPA 2, terus WPA. Habis itu ini checklistin yang bagian polisi ini, lalu enable bagian PSK enable, HSCI nya formatnya Cisco 123, Cisco 123. Setelah sudah, masuk di bagian advance. Ke bawah ini kita checklist Flex Connect, local switching, dan Flex Connect local out. Setelah itu juga sudah, langsung saja play. Tunggu aja. Klik back terlebih dahulu. Di sini kita disuruh menambahkan WLAN baru. Nah, kita pilih yang go, create new. Profile name-nya wireless VLAN 5, SSID min 5, ID nya 5. Play. Tunggu aja. Emang ya lama ya, karena kan ini di web browser ya. Habis itu langkah selanjutnya masuk ke security. Kita pilih yang WPA plus WPA 2 buat security sih. General dulu, general. Ini udah benar, kita enable terlebih dahulu. Habis itu manajemen diganti sama WLAN 5. Setelah itu security
Di sini kita pilih WPA2. Habis itu polisinya kita silangin. Kita kalisin WPA encryption sama polisi. Security enterprise nya juga di enable kan. Lalu masuk di bagian AA servers. AA serversnya kita pilih yang ini, API 10.0.6.0.254, portnya 1812. Setelah itu tinggal di play saja. Kita tunggu aja. Nah, setelah sudah, lanjut ke step berikutnya. Step 5 itu configure the host to connect to the VLANs. Berarti di sini kita disuruh masuk ke wireless host 1 ya. Wireless host 1 yang mana? Oh, yang ini. Untuk mengkonekkan wireless VLAN 2, berarti kita masuk di bagian desktop, pilih PC wireless. Nah, di bagian sini klik connect, lalu pilih yang SSID 2, klik connect. Habis itu pilih short key nya, jangan lupa ya, Cisco 123. Lalu kita klik connect saja. Lalu di bagian wireless host 2, kita masuk dulu ke wireless host 2. Bagian desktop PC wireless. Pilih yang profile. Di sini kita disuruh ngedit dulu ya. Edit. Fitting profile kita pilih yang SSID 2. Tapi di sini nggak ada 5-nya ya. Sebentar, kita exit dulu. Refresh. Coba kita save configuration dulu ya. Mungkin mau di save. Nah, ini udah terbuat. Oh, mana tadi? Masuk PC wireless lagi. Masuk ke bagian profile. Jadi emang nggak ada ya yang SSID 5-nya. Kita cek result.
itu masuk di bagian scripting mode. Oh, WLAN 5 nya belum ada ini IP nya, lupa ya, belum dimasukin ya. Kita masuk di bagian WLAN 5 dulu. Ini close dulu ya, belum dikasih IP ternyata. Tapi kalau di sini WLAN 5 ya, dari server IP per statusnya belum. Ya. Jadi WLAN 5 nya belum. General udah benar enable. Ini namanya WLAN 5. Habis itu di bagian security nya layer 2 nya WPA 2. Ini polisi. Oh, kayaknya ada yang salah. Layer 2 ya, WPA 2. Ini disable udah. Pilih yang WPA 2 polisi. Nah, habis itu enable bener. Ini TKIP nggak usah. Oke, lanjut. Habis itu di bagian AA servernya dia sama 1812. Yang 6 nya selanjutnya kita masuk di bagian advance. Yang ini kita checklist ya. Oh ya, belum ternyata nih. Oke, juga sudah, klik play aja. Oke. Tunggu aja ya, emang lama. Nah, juga sudah, kita masuk di bagian WLAN lagi. Kita cek lagi di bagian WLAN 2. Nah, masuk ke WLAN 2. Cek lagi, checklist. Oh, ada bagian WLS 2 nya ya. WLAN 2 sama DCP pool management.
Ini ya. Kita di sini namanya ada benar. Terus ini bagian bawah sini enable, kita pilih VLAN 2 sudah benar. Lalu berikutnya bagian security. Nah di sini nih salah checklist ternyata ya. VK2 polisi seharusnya. Nah seperti ini. Habis itu PSK nya PSK format. Oh ini. Oke, juga sudah. Lanjut di bagian advance enable ya. Nah ini udah. Tuh klik apply. Tunggu aja. Oke, ketika juga sudah kita cek lagi. Di forget deh. Jadi yang ini belum ya. Itu dia ada di bagian gimana nih, pool management. Kita close terlebih dahulu. Sebentar, kita lihat lagi. Ini kan WLAN. Oh iya. Berarti dia tadi ada di mana ya? Enterprise ya. Enterprise admin sama aja di sini. Masuk di bagian versi 1 kan benar. Ini benar. Coba di back dulu. Tunggu aja. Masuk di bagian controller. Di sini default gateway-nya lupa. Tunggu aja ya. Kita masuk di bagian interface. Nah, di sini kita masuk ke bagian manajemen.
yaitu kurang full management default gateway. Full management default gateway itu yang mana? Kayaknya udah semua. Oh yang ini ya, belajar scope. Tunggu aja. Nah, habis itu masuk ke manajemen. Coba kita, oh iya ternyata benar. Full start address-nya udah diisi, full end address-nya udah diisi, network-nya udah, subnet-nya udah, tinggal default router-nya ternyata yang belum. 192.168.100.1. Oke, langsung kita apply. Kita lihat sudah sekitar 55 menit, gak apa-apa. Lalu save configuration aja dulu ya. Oke, terus kita lanjut yang bagian bawah ya. Configure to host to connect the VLAN. Nah, di sini kan kita harus masuk ke VLAN host 1. Nah, kita keluar lagi. Di bagian VLAN host 1 nya ini kita ulang lagi ya angka-angkanya. Untuk PC wireless di bagian sini tuh kita pilih yang connect. Kita tunggu. Nah, SSID nya udah muncul ya. Kita pilih yang SSID 2, disconnect, habis itu yang preset ini Cisco 123. Langsung connect. Jika sudah, lanjut di bagian wireless host 2. Nah, sebentar. Ini gimana sih? Masuk ulang aja. Wireless host 2. Pilih PC wireless 3. Nah, ketika sudah nyampe di sini, pilih profile. Di situ kita pilih yang edit. Lalu pilih yang 5. SSID 5. Advanced Tube. Di bagian sini tuh kita pilih SSID udah benar ya, udah 5. SSID nya 5, lalu ini next. Nah, yang security-nya kita pilih yang WPA2 Enterprise. Sebentar, Enterprise ada 2. Oh yang ini WPA2 Enterprise. Next, lalu di sini login name-nya kita pakai user 95, passwordnya Cisco 123. Lalu langsung kita next aja.
lalu save, connect to the network. Oke, jika sudah seperti ini dia akan, dia nggak bisa sini. No association, apa salah PW ya? Sebentar, kita lihat dulu sini. Cek resolve. Oh, dia ternyata kayaknya ngebug ya. Bahkan di bidang 5 udah saya IP-nya tadi. Kalau bisa masuk di bilang 5 nya berarti ada di sini. Bilang masa harus di setting lagi ya. Ini apa, kita coba lagi. Berarti untuk IP-nya nggak ada ya. Bilang dulu ada seri server. Udah kita ini lagi ya, cek lagi cek. Nah di sini udah masuk. Oh, di controller salah. Itu interface. Oke, udah sejaman di sini nggak apa-apa. Bulan 5 kita pilih. Jadi nggak mau connect tadi. Tunggu aja. Oh iya, yang namanya kayak masih ya. Port numbernya itu 1, benar. Sebentar, kita lihat dulu. Port number 1 benar, ini 5.1 benar, habis itu tapi ini udah sama sih. Sebentar, kayak ada yang beda.
254 255 255 titik 0 92.168.1.5. Oke lah, play aja. Dia nggak mau menghubungkan ini wilayah 5 nih. Wilayah 102 nya tuh belum ada passwordnya. Aktif sini, kita connecting lagi. Cisco 123 connect. Oke. Oh iya, dia emang kayak begini ya. Itu kayak bakal ngurang gitu tuh. Wilayah 5 nya ini kayaknya ya, tapi udah dipasang IP nya. Mana tadi? Itu wilayah 5 kan. DCP server tuh IP nya bener lah ya, 5.1. Bila mungkin itu saja dari saya. Mungkin ini nggak selesai, mungkin ya nge-lag atau gimana. Bila ada salah saya minta maaf. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.